Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada kesempatan pertama ini akan kami sampaikan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM, yaitu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan pengendalian tenaga kerja, pengembangan karyawan, pemberian kompetensi, pemeliharaan karyawan, pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan dan pandangan yang berlaku untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan dan masyarakat. Fungsi utama MSDM yaitu mencakup fungsi utama dalam pengelolaan SDM antara lain pengelolaan rekrutmen dan seleksi, pengelolaan produktivitas karyawan, pengelolaan talenta organisasi, yang keempat pengelolaan reward dan retensi karyawan. Sedangkan untuk fungsi pendukung yaitu pelaksanaan aktivitas fungsi pengelolaan SDM. Yang pertama adanya database karyawan, yang kedua administrasi penggajian, yang ketiga SOP, yang keempat sistem informasi SDM, kelima hubungan industrial. Yang kedua kami sampaikan manajemen kesekretariatan dan kehumasan. Pengertian sekretaris secara terminologi adalah orang yang harus dapat menyimpan rahasia pimpinan atau perusahaan yang tidak diketahui oleh orang lain atau pegawai lain. Jenis-jenis sekretaris, yang pertama sekretaris organisasi, kedua sekretaris pimpinan, ketiga sekretaris pribadi. Sedangkan fungsi sekretaris yaitu yang pertama membantu meringankan tugas pimpinan, yang kedua mencatat dari semua kegiatan manajemen, yang ketiga sebagai alat komunikasi organisasi atau perusahaan. Berikutnya peran sekretaris berfungsi sebagai perantara komunikasi dan pembinaan hubungan yang baik. Yang kedua sumber informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Yang ketiga penghubung keinginan pimpinan terhadap bawahan. Yang keempat alternatif pemikiran dari pimpinan dalam pemberian ide-ide. Yang terakhir sebagai faktor penunjang berhasilnya fungsi tugas dan tujuan pekerjaan. Tujuan adanya sekretariat yaitu menjamin kelancaran kegiatan organisasi dan bertanggung jawab dalam aktivitas rutin perusahaan. Yang kedua, acuan utama untuk membicarakan permasalahan terhadap pimpinan dalam peningkatan tugas dan tanggung jawab organisasi. Ketiga, membantu kelancaran kegiatan pimpinan. Sedangkan untuk yang ruang lingkup administrasi kesekretariatan, yang pertama menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan yang berhubungan dengan surat menyurat. Yang kedua, menyelenggarakan tata hubungan komunikasi baik intern maupun ekstern. Yang ketiga, menyelenggarakan kepanitiaan rapat. Yang keempat, menyelenggarakan pengaturan penerimaan tamu atau kunjungan. Yang kelima, menyelenggarakan tugas bantuan lain mendukung pelaksanaan tugas pokok dan penyediaan fasilitas. Berikutnya CSR yang saat ini dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masalah sosial maupun lingkungan di sekitar perusahaan. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang berkaitan dengan sumber daya alam wajib hukumnya untuk melaksanakan TJSL karena sudah menjadikan mandatori yang diatur dalam peraturan pemerintah. Kenapa? TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan masyarakat maupun bagi perseroan itu sendiri. Yang selanjutnya mengenai SMK 3. SMK 3 menurut PP nomor 50 tahun 2012 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat pekerjaan. Skop cakupan SMK 3 adalah pengendalian sumber bahaya, pengendalian dan pengukuran lingkungan kerja, pengelolaan limbah, meminimalisir limbah buang dan pencegahan persiapan tindakan dan pemulihan. Selanjutnya sistem informasi manajemen teknologi informasi. Ada 4 era perkembangan teknologi informasi. Pertama, komputerisasi di tahun 1960-an. Era teknologi informasi
pada tahun 1970-an, era sistem informasi tahun 1980 sampai 90-an, yang terakhir era globalisasi informasi pada tahun 1990-an. Sistem informasi manajemen merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi. Komponen yang dimaksud adalah proses prosedur, struktur organisasi, SDM, produksi, pelanggan, rekanan, supplier, dan lain-lain. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai fungsional terkait MSDM, Kesekretariatan dan Kehumasan, CSR, TJSL, SMK 3, dan Sistem Informasi Manajemen Teknologi Informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.